Menkes jatuh di kamar mandi karena hipoglikemia. Apa sih hipoglikemia? Hai Infobanker, ketemu lagi di program Break Time bersama saya Shanandra Naila. Baru-baru ini viral berita tentang Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi Sadikin yang dikabarkan pernah terpleset di kamar mandi dikarenakan terkena hipoglikemia. Akibatnya ia mendapatkan luka sekitar 2 hingga 3 cm di kelopak mata atas. Pak Menkes menduga tragedi itu terjadi karena dirinya mengabaikan kondisi fisik yang kurang baik. Di hari sebelumnya, Pak Budi melakukan perjalanan panjang yang melelahkan. Kemudian keesokannya ia melakukan aktivitas lari yang rutin ia lakukan. Namun, karena belum ada asupan apapun, membuat gula darahnya turun drastis dan pusing atau keleyengan. Karena merasa kondisinya tidak enak, Pak Budi pun minum gula dan makan kurma. Namun, saat ia hendak buang air kecil, rasa pusing tadi membuatnya terpleset di kamar mandi. Dan ternyata ia terkena hipoglikemia. Lalu, apa itu hipoglikemia? Hipoglikemia adalah kondisi medis di mana kadar gula darah atau glukosa turun di bawah level normal. Glukosa adalah sumber energi utama bagi tubuh, terutama otak, sehingga penurunan kadar gula darah dapat mengganggu fungsi tubuh. Pada penderita diabetes, hipoglikemia juga sering terjadi akibat penggunaan insulin atau obat penurun gula darah yang tidak disesuaikan dengan asupan makanan atau aktivitas fisik. Apa sih pemicu terjadinya hipoglikemia? Hipoglikemia disebabkan oleh makan terlalu sedikit, aktivitas fisik yang berat tanpa kompensasi asupan makanan, konsumsi alkohol, serta puasa atau diet ketat hingga mengurangi asupan karbohidrat secara drastis yang disertai aktivitas fisik berat. Lalu bagaimana mengenali tanda-tanda hipoglikemia? Tanda-tanda hipoglikemia bisa dikategorikan menjadi ringan, umum, hingga berat atau parah. Namun, tanda-tanda umum hipoglikemia diantaranya adalah gemetar, terutama pada tangan, keringat dingin yang muncul secara tiba-tiba, rasa lemas atau kelelahan, pusing atau bingung, hingga sulit berkonsentrasi dan berpikir jernih, hati berdebar, ditandai dengan denyut jantung yang cepat atau tidak teratur, rasa lapar yang intens atau keinginan makan yang mendadak, kecemasan atau perubahan suasana hati seperti merasa gelisah atau mudah tersinggung, penglihatan kabur, dan pada kasus yang parah bisa menyebabkan kehilangan kesadaran atau kejang. Namun, satu-satunya cara yang pasti untuk mengetahui apakah kita mengalami kadar gula darah rendah adalah dengan memeriksa kadar glukosa darah. Lalu, bagaimana sih penanganan kepada mereka yang mengalami hipoglikemia? Mereka yang mengalami hipoglikemia disarankan mengkonsumsi makanan atau minuman mengandung karbohidrat sederhana, seperti jus buah, permen glukosa, atau tablet glukosa untuk menaikkan kadar gula darah dengan cepat. Dan jika hipoglikemia terjadi secara berulang, konsultasikan dengan dokter untuk penyesuaian dosis obat atau strategi pengelolaan diet. Tentu saja mencegah lebih baik daripada mengobati. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya hipoglikemia, yang harus dilakukan adalah pola makan teratur, rutin memonitoring gula darah, konsumsi cemilan sehat, dan hindari konsumsi alkohol berlebihan. Langkah-langkah ini dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil dan mengurangi resiko terjadinya hipoglikemia. Menkes pun berpesan untuk mereka yang sudah lansia tidak lagi boleh mengabaikan kondisi fisik jika merasa kelelahan atau tidak prima. Tetap perhatikan kondisi tubuh dan segera ambil tindakan jika merasakan gejala penurunan gula darah dan segera konsultasikan ke dokter jika gejala semakin parah. Semoga bermanfaat.